Iya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Cosan Kemtowai. Teman-teman Lensa PMI Hongkong, dimanapun berada di tanah rantau. Entah itu di Hongkong, di Taiwan, Malaysia, Singapura, Korea, Jepang, atau mungkin Timur Tengah. Ketemu lagi dengan saya, Taisuka Konde Sukamochi. Kadang disuka, kadang dibenci. Lensa PMI kembali lagi setelah lama libur, sejak lebaran. Soalnya halal bihalal banyak banget, Kak. Iya. Dan Lensa PMI ini Kak Rani lagi pulang Indo, Residen juga pulang Indo, Yuska juga lagi sibuk jadi panitia Sendirian hari ini. sendirian. Dan kali ini saya ditemenin sama Kak Pandu Pramono. Iya. Tepuk tangan. Kak Pandu ini TKW, tenaga kerja wanita, PMI juga pekerja migran Indonesia di Hong Kong. Dan kali ini kita akan ngobrol santai aja Kak Pandu. Kak Pandu ini keren banget. Dia punya cerita yang hebat. Dia punya punya cerita yang menarik yaitu seputar penyakitnya. Iya. Bener ya Kak? Iya. Kak Pandu ini asli Jawa Timur? Jawa Timur. Asli Jawa Timur, dan memang Kak Pandu ini nanti kita ngobrol bareng sama beliau, kita akan kulik semuanya gimana sampai dia bisa bertahan dari penyakitnya. Padahal kalau dipikir penyakitnya nggak main-main loh. Kanker. Iya Kak? Iya. Saya juga kanker, kantong kering, tanggal 26. Sama loh itu. Masih sehat loh, masih ketawa-ketawa, rambutnya juga nggak ada yang rontok. Oke Kak Pandu, Iya. selamat datang ya di Lensa PMI Hongkong. Terima kasih udah di-invite. Sama-sama. Diberi kesempatan. Terima Tempatnya kasih kecil banyak. banget. Iya, buat Kak Rani, terima kasih. Sama-sama. Kak Pandu, monggo cerita sama teman-teman. Sampean di Hong Kong berapa lama, terus majikan gimana? Oh iya. Selamat pagi teman-teman semuanya dimanapun berada. Pejuang keluarga ya. Iya benar. Sehat selalu. Jaga kesehatan selalu. Terus yang paling penting bahagia. Bahagia. Itu dia, susah nih bahagia. Kita bahagianya hari Minggu. Setelah masuk ke majikan udah lagi. Iya, setelah masuk Senin sampai Sabtu udah Iya. nggak karu-karuan. Oke, Kak Pandu cerita dong. Kak Pandu ini sebenarnya sakit apa sih? Oh, saya sakit ini. Kanker payudara. Kanker payudara. Ya, kanker payudara. Sebenarnya sih awalnya nggak percaya ya kalau kena kanker. Soalnya aku kan orangnya gimana, kerja udah nggak ngerasain capek ini itu, tapi tiba-tiba dokter vonis ada kanker. Ada kanker. Dan Iya. itu Kak Pandu tahu kanker itu di Hong Kong atau di Indonesia? Di Hong Kong sini tahun 2022 kemarin. 2022. Sekarang Iya. udah 2006. Iya, 22, 23, 24, 25, 26, 4 tahun. Iya, dapat remisi sudah 4 tahun. Dan itu taunya kanker itu pas gimana? Sebenarnya awalnya sih ada benjolan ya. Iya. Aku tuh dari 2000 berapa ya, 2014an kalau nggak salah. Oke. Aku kan ada kayak daging tumbuh di atas mulut, di langit-langit mulut itu. Oke. Apa namanya kalau Jawanya cetak ya. Awalnya di situ. Di situ ada, cuman kan aku nggak berani ngomong sama majikan kan. Oke. Kan waktu itu masih kerja, belum punya aset lah intinya. Betul. Terus aku pulang 2018 itu aku operasi di rumah. Yang bagian atas mulut Iya, itu. Oh, operasi di rumah nggak ada apa-apa lah. Kan sempat dibiopsi di Madiun juga, nggak ada masalah, bisa dioperasi, diambil kan. Terus aku tuh ngerasa payudara yang kanan, sebelah kanan, itu kayak ada benjolan, apa sih ngomongnya, meringkili ya? Meringkili. Nah, aku pikir itu ya meringkili itu. Benjolan itu ada di dalam atau di luar? Di dalam. Oh, Di dalam. Soalnya kan aku belum nikah. Oke. Ya, belum nikah kan, otomatis ya belum diapa-apain orang kan, masih perawat, Aku pikir ya kan payudara kan kecil gitu. Iya. Aku pikir dia mau mengembang apa gimana, Oke. soalnya ada kayak gerinjil-gerinjil di Oke. dalamnya gitu. Terus juga nggak ngerasa sakit. Gatel? Enggak ada rasa apapun. Jadi waktu payudara itu dipegang, Kak Pandu tuh merasa memang Iya, kayak cuman kayak ada benjolan di dalam. Iya. Dan itu besar. Enggak, kecil. Aku taunya itu 2014 sih. Oh, oke. Cuman aku
pas waktu 2018 pulang itu aku fokuskan yang di atas, atas ini. itu, oke. Dan itu udah nggak ada? Udah nggak ada. Oh, Udah operasi? udah operasi. Terus 2018 itu aku ngomong sama ibuku, Bu, kayaknya apa, susukuan kan, susuku ada ininya, itu mungkin kelenjar, kamu kecapean. Kan aku jujur ya, dari kecil itu kerjaanku udah kayak cowok. Betul. Udah kayak cowok, jadi mungkin kamu capek kayak gitu, itu mungkin kelenjar, kepikiran, oke lah. Terus kalau enggak ya kamu ke dokter. Nah, ke dokter ini aku tuh dari 2018 2014 di sini takut ke dokter. Soalnya aku mikirnya ya itu masih belum punya apa-apa, masih belum punya aset. Takut ngomong sama majikan, ya, soalnya takutnya majikan nggak mau kayak gitu. Terus pas 2021, aku dulu kan waktu itu kan bantuin kerja di ini lah, paketan kayak itu. Setiap malam jam 2 kan keluar. Terus sampai kerja sampai pagi, kadang sampai siang, sore gitu. Lah pas waktu itu tanggal merah, aku nungguin jam kerja, aku tiduran di bawah regal sana sama teman-temanku nungguin jam kerja itu kan. Aku tidur kayak gini. Aku kayak gini. Nah, benjolan yang waktu aku ketahuan 2014 2018 itu masih di sini, kecil itu. Itu udah naik ke atas. Udah naik ke atas itu kayak membesar. Membesarnya itu kayak gini loh, bentuknya kayak ular menonjol. Ya segede ini sih. Ini di sini itu. Dan ya, itu pindah ke atas? Agak ke atas gitu. Kalau nggak diraba nggak ketahuan. Itu keras. Juga nggak sakit. Nggak ngerasain apa-apa. Dipencet juga nggak sakit. Cuman kalau kesenggol keras gitu ya sakit. Terus itu akhirnya temanku itu bilang, ke dokter lah. Aku tetap nggak mau. Enggak lah, apa ini cuman ini mungkin. Cuman aku udah was-was. Aku udah nyiapin mental lah. Kalau ada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, aku udah siap kayak gitu. Terus akhirnya temanku itu jengkel, diseret aku lagi tiduran itu seret ke rumah sakit ke Wanca. Itu kan 2022 kan pas covid iya, pas parah-parah itu ya. Diseret di sana, aku tangke. Terus dari jam 11 aku nungguin itu sampai jam 6 nggak dipanggil-panggil. Soalnya kan nggak urgent. Aku salahnya itu pas tangke itu nggak ngomong kalau sakit. Cuman mau kimca kayak gitu. Jadi nggak diprioritasin. Sampai jam 6 akhirnya aku ngomong sama suster, kok nggak dipanggil-panggil, kamu nggak urgent kayak gitu. Tapi kan aku harus pulang, udah jam 6. Baru setelah itu agak lama gitu dipanggil aku ketemu, tapi bukan dokter. Cuman kayak suster apa gimana gitu loh, cowok. Terus dia manggil temennya yang cewek gitu. Aku disuruh angkat tangan, diraba. Disuruh angkat tangan. Diraba-raba gitu. Terus dia nanya, ini sejak kapan? Aku udah tahunya ya, aku jujur kan, udah dari 2014. Kamu ini kayak gini kok kamu biarin kayak gitu tuh. Terus ini apa sih dok? Mau lah kayak gitu kan. Masih disimpan. Terus ya udah. Terus aku keluar sama suster yang cewek itu dikasih kertas lembaran kayak gitu. Dia ngomong, ini kalau kamu pengen tahu apa penyakit kamu itu, kamu bawa ke rumah sakit yang bagian dalam kayak gitu kan. Aku udah ini aku bilang. Terus aku pulang tuh kerja biasa lah ya. Terus aku tuh nyeletuk sama majikanku, Bobo, kan aku jaga nenek kan, Bobo, ti lap-lap ya. Nah, anaknya denger, langsung dipegang. Terus, lah, kamu ke rumah sakit kayak gitu tuh. Terus aku langsung ke Jaiwan, rumah sakit Jaiwan. Ke bagian dalam itu langsung ditangke kan, dikasihlah jadwal berapa? 1 tahun. Dikasih jadwal 1 tahun untuk cuman ketemu dokternya doang. Itu masih belum ini, mungkin masih belum apa-apa. Itu kalau seandainya ya, ini cuma seandainya itu langsung ditanganin, mungkin nggak akan sampai. Jadwal 1 tahun itu maksudnya jadwal bolak-balik ke situ 1 tahun atau jadwal 1 tahun kemudian untuk ketemu dokter? Iya, kasih jadwal 1 tahun kemudian untuk ketemu dokter. Itu kan Agustus tahun 2021 nih nggak salah. 2021. Nah, aku ketemu dokternya
bulan 7 tanggal 14 kalau nggak salah ya. 2022 itu ketemu dokter. Jadi sejak periksa itu setahun kemudian baru ketemu dokter. Iya, Nah, dalam rentang setahun itu ada bolak-balik periksa Enggak. ke rumah? Nggak ada. nggak ada. Jadi tetap aktivitas. Iya, tetap kerja ke sana kemari. Nggak ada sakit, nggak ada Nggak apa. ada. Oke, teman-teman kita jeda dulu. Saya bingung, satu tahun kemudian baru kembali lagi ke rumah sakit itu, Iya. ketemu dokter itu. Heeh. Jadi selama 1 tahun itu Kak Pandu nggak ngapa-ngapain, nggak usah bolak-balik rumah sakit, nggak usah minum obat, Enggak, nggak ada ronsen, nggak ada scan, nggak ada apa, masih ngerokok itu. masih ngerokok, sinting. Terima kasih sudah menonton channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya.